Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah Pak. Ya, puji Ya, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat yang diberikannya, nikmat sehat, walaupun tidak selalu optimal. ya, Iya, Alhamdulillah, Alhamdulillah masih bisa duduk. tak ya, masih bisa duduk kata Bu Sri, kita masih bisa melaksanakan berbagai aktivitas kebaikan dalam seluruh rangkaian hidup kita. Ini adalah nikmat yang layak untuk kita Ya, syukuri bersama. kita Doa nikmatin. keberkahan dan rahmat tentu tidak kita lupakan. Kita sanjungkan untuk Nabi kita, Nabi mulia, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam, alaihi wasallam. dan sebagai tanda kecintaan serta kesyukuran bahwa kita menjadi bagian dari umat manusia yang menerima ajaran beliau, serta kita juga sudah merasakan dampak positif, manfaat yang kita ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita, ini pelajaran ke-25. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita dengan Tanmiyatul Mufrodat. Ini adalah bagian yang penting di antara sekian banyak penting yang lain, karena tanpa memahami kosakata, kita banyak melakukan kelucu-lucuan dalam memahami ayat-ayat Quran, gitu ya. Nah, karena pemahaman kosakata menjadi kunci, maka perhatian kita hendaknya optimal pada bagian penguasaan dan pengembangan mufradat. Mari ibu-ibu, nah, sekalian kita awali bersama dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami untuk menampilkan materi pelajaran kita yang kedua, pelajaran yang ke-25, di mana pada kesempatan kali ini ibu-ibu sekalian kita akan masuk ke Tanmiyatul Mufrodat setelah pada pertemuan sebelumnya ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas teks pokok. Kemudian kita juga sudah membahas pemahaman inti yang terkait dengan materi wacana keislaman tingkat awal dengan judul Al-Qur'anul Karim. Secara spesifik, materi tersebut menyampaikan, mengajarkan, menjelaskan kepada kita dalam versi bahasa Arab tentunya bagaimana proses ya, bagaimana ya penjelasan sejarah singkat bagaimana Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad. Baik, yuk sekalian, mari kita lihat apa mufrodat pertama yang akan kita kaji pada pelajaran kita, ibu-ibu, apa sih, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanmiyatul mufrodat kita yang pertama akan kita kembangkan dari ungkapan litakuna minal munzirin. Apa ibu-ibu sekalian? Li, litak, litak, Kuna minal litak kun, munzirin. litak kuna minal mundirin. Ya, ya, akan kita kembangkan dari ungkapan
litakuna minal munzirin. Ya. Litakun, nih, masih ingat ibu-ibu sekalian ada berapa kata di ungkapan litakun? Dua kata. Takun aja 3 ya. Iya, baik. Ini sudah terlihat berbeda ya. Berbeda tingkat ketakwaannya. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Nggak apa-apa, memang manusia tidak harus selalu sama. Kita lanjut berikutnya. Min, ada berapa kata di situ? 2. Iya, Satu. bagus. Satu. Kalau tadi Satu. ketakwaannya, sekarang keimanan yang berbeda. Tadi litakun ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 2. Sekarang min ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 1. Untung nggak ada yang mengatakan setengah. Rada-rada udah ini mah setengah. Udah teler ini jadi konsentrasinya udah setengah. Aduh, dari Berikutnya mulai al-munzirin. Ada berapa kata di al-munzirin ibu-ibu sekalian? Kata. Iya, bagus memang. Dari awal sampai akhir, kami selalu punya sudut pandang yang berbeda. Tadi ada mengatakan 2, ada yang mengatakan 1. Ibu-ibu sekalian, apa masih teringat Al-Munzirin ini bentuk berapa, ibu-ibu sekalian? tuh Bentuk 3. 3. Ya, bagus. Ada yang mengatakan bentuk 3, ada juga yang tidak berkata apa-apa. Inilah dinamika hidup. Ada orang yang dengan segera Ya kan memberi 3 keputusan maksudnya. ketika ada kondisi yang membutuhkan, namun pada saat yang sama ada orang yang masih menikmati kediamannya. Sehingga walaupun ditanya dia masih tetap di dalam heningkan cipta, tanpa ada respon, tanpa ada kalimat, walaupun hanya satu kata. Baik, ibu-ibu sekalian, jika ibu bapak, ibu-ibu sekalian bisa punya kesempatan untuk kembali ke pembahasan kita sebelumnya, maka akan terlihat bahwa munzir ini adalah bentuk 4, bukan bentuk 3. Hmm. Bagaimana cara memahaminya, ibu-ibu sekalian? Pada pelajaran kita sebelumnya, pada pelajaran kita sebelumnya, kita sudah mengenal ada 2 bentuk sifat. Yang pertama namanya isim fa'il. Ya. Yang kedua namanya isim maf'ul. Maf'ul. Ada isim fa'il, ada isim maf'ul. Itulah dia nama-nama sifat. Ya. Isim fa'il bagaimana cara mengenalinya? Di dalam fiil yang awalnya 3 huruf, isim fa'il mengikuti pola fa'il. Nah, sementara kalau lebih dari 3 huruf, isim fa'il mengikuti pola mu'il. Ya. Kita lanjutkan berikutnya. Ada yang kita kenal dengan isim maf'ul. Isim maf'ul dari segi bentuk juga dibedakan antara isim maf'ul yang fiilnya 3 huruf di madin dengan fiil yang lebih dari 3 huruf di madin. Ini ya, mohon maaf ibu-ibu sekalian, memang tidak ngetren belajar diulang-ulang. Namun apalah daya kalau memang hanya itu yang bisa dilakukan. Ya, jadi bertambah itu biarlah tidak secara kuantitas ya. Tidak secara kuantitas saja ilmunya bertambah, namun secara kualitas juga ilmunya bertambah. Kenapa kualitas itu penting? Seumpama nih ibu-ibu sekalian ya, di antara sekian banyak ilmu ibu-ibu sekalian yang bertambah, 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 itu yang seperti ini tidak terlupa, tentu kita bisa efisien di dalam mengenangnya. Ya, kalau isim fa'il tadi ada fa'il dan mu'il. Kemudian isim maf'ul bagaimana? Kalau 3 huruf seperti namanya maf'ul. Kalau lebih dari 3 huruf, ya geser dikit dari mu'il. Bagaimana mu'il bergeser dikit? Yang di mu'il sebelum akhirnya i, di isim maf'ul, i berkembang menjadi a.
Sehingga mu'il, mu'al, mu'il, mu'al, mu'il, mu'al, mu'il, mu'al. Iya, Itulah iya. kalau ibu-ibu sekalian punya kesempatan untuk membuka lembaran lama kita terkait dengan bentuk sifat bentuk 4. Sementara bentuk 3 itu ibu-ibu sekalian, dia juga melibatkan ya pemahaman ada bentuk sifat, ada bentuk 3. Tadi bentuk 4 itu sifat, bentuk 3 kita kenal dengan masdar. Masdar juga begitu karakter umumnya. Ada masdar dari fi'il 3 huruf, ada masdar dari fi'il lebih dari 3 huruf. Nah, jadi ini ibu-ibu sekalian, itu konsep madin 3 huruf, lebih dari 3 huruf, mudhari 3 huruf, lebih dari 3 huruf, masdar dari fiil 3 huruf, masdar dari fiil lebih dari 3 huruf, isim fa'il dari fiil 3 huruf, isim fa'il dari fiil lebih dari 3 huruf, isim maf'ul dari 3 huruf, isim maf'ul lebih dari 3 huruf, ada ya, ada bedanya. Begitu juga kalau kita bicara tentang amr, ada amr yang 3 huruf dan ada amr khusus ketika dia 4 huruf. Mudah-mudahan ini tidak terasa aneh di dalam ingatan ibu-ibu sekalian, karena apa yang kami sampaikan ini hanyalah nostalgia masa lalu yang terlewat dari kenangan kita. Baik, setelah kami coba ungkit-ungkit, ingat-ingat ya, otak-atik dikit. Ya, beberapa bentuk yang pernah kita pelajari. Apakah ibu-ibu sekalian masih menduga bahwa munzirin adalah bagian dari bentuk 3? Bukan. Tidak. Tidak, Pak. Kalau dia bukan bentuk 3, maka bentuk berapakah dia? Tidak. Tidak 4. Kalau dia bentuk 4, maka dia bentuk 4 itu adalah bentuk sifat-sifat yang manakah dia? Sifat yang Fa'il. Sayup-sayup ada yang ikut bersuara, tapi karena tidak menggambarkan kepercayaan diri dan kesetiakawanan, suaranya kayaknya redup, tertelan oleh angin malam yang mulai dingin, karena sebentar lagi akan turun hujan rupanya. Saya ulangi lagi ibu-ibu sekalian, jikalau dia bentuk 4, yaitu bentuk sifat, sifat yang manakah dia? sifat sifat kata kerja ya. Sifat kerja itu kita kata kerja. Oke, baik, kita lupakan. Itu nanti biar tidak memberatkan. Baik, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Yang pertama yang akan kita bahas bahwa al-munzirin itu adalah bagian dari bentuk 4 yang disebut dengan sifah. Nah, kita lihat ya sifah. Sifah dia ini berawal dari fiil madinnya apa? Anzar. Nah, fiil madinnya anzaro terlihat berapa huruf di madinnya ibu-ibu sekalian? 4. 4. Itulah yang kita katakan bahwa kalau fiil madinnya lebih dari 3 huruf, maka nanti bentuk sifahnya diawali dengan mim. Nah, dulu kita pernah bahas gitu ya. Tapi dulu ya bisa jadi tahun lalu atau 2 tahun lalu ya. Gitu ya, waktu kita masih unyu-unyu kayaknya ya. Sekarang udah nggak seperti dulu. Seperti ya kan udah beda penampilannya. Ya, dulu waktu masih unyu-unyu kita pernah sampai pada ilmu bahwa kalau fiil madinnya lebih dari 3 huruf, maka bentuk sifahnya diawali dengan mim. Oke ya, tuh, maka yang pernah kita sebut bahwa isim fa'il maupun isim maf'ul kalau diawali ya, berkembang dari fiil lebih dari 3 huruf, maka dia diawali dengan mim. Yang tadi sempat kita, ya mungkin karena saya keliru juga saya pakai nyinggung-nyinggung segala ya. Tadi saya sempat singgung bahwa
Isim fa'il lebih dari 3 huruf mengikuti pola mu'il. Isim maf'ul lebih dari 3 huruf mengikuti pola mu'al. Isim fa'il mu'il, isim maf'ul mu'al. Ini karena disinggung, dia sepertinya tersinggung, jadi dia diam saja, tidak mau menampakkan diri bahwa munzir itu adalah isim fa'il. Ya, kita lanjut ya. Madinnya adalah anzaro, mudorinya yunziru. Nah, ini juga pernah kita sampaikan kalau ibu-ibu masih ingat ya, bahwa fiil madin kalau diawali dengan hamzah itu mengindikasikan ada makna mekan. Tuh, memberi peringatan. Nah, apa mananya? Maksudnya memberikan peringatan. Ya, anzaro memberikan peringatan. Lalu kalau di mudhari mekannya bagaimana menandai awalnya u sebelum akhirnya i. Ini kadang kita bingung juga itu membedakan antara mudhari yang bermakna mekan dengan yang berbentuk kata yang memiliki makna majhul. Nggak apa-apa. Bingung itu ciri kita berpikir. Sebab orang yang tidak pernah berpikir, indikatornya dia tidak pernah bingung. Ya, dia tidak pernah bingung. Dia aman saja, ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi kita tentu ya akan terus mengulangi, siapa tahu ada yang butuh peringatan, karena katanya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Mari kita baca bersama-sama ibu-ibu sekalian tasrifnya. Anzaro 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 yunziru yunzir. anzir. andir Kalau kita bilang anzir itu, kita juga pernah bicara itu bahwa fiil amr kalau mengikuti pola af'ala, maka fiil amrnya mengikuti pola apa, ibu-ibu sekalian? madi Iya, bagus. Tepat sekali. Yaitu mengikuti pola af'il seperti yang tadi Bu Sri Lestari katakan ya. Jadi kalau fi'il madinnya mengikuti pola af'ala, fi'il amrnya dia tidak mengikuti aturan umum. Kalau aturan umum itu fi'il amr berubah dari fi'il apa ibu-ibu sekalian? dari Mudori. Ya, mudore bagus, luar biasa. Ini semakin banyak yang ingin ikut serta meraih kesuksesan dengan jawabannya, ya. Umumnya fiil amr itu berubah dari fiil mudhari. Walaupun kita lebih suka ayo fiilnya fiil mudhari. Ya, umumnya begitu. Berubah dari fiil mudhari, tapi khusus untuk pola af'ala seperti anzara, dia tidak berubah dari mudhari. Langsung saja mengikuti pola af'il. Sehingga anzara, amarnya menjadi anzir. Nah, kalau mengikuti aturan umum, maka mudhari yang akan dilihat, ya-nya dihilangkan, kemudian diganti dengan hamzah. Lihat huruf ketiga u atau bukan u. Kalau u maka u, jika bukan u maka dukun ya, bagus sekali. Maka sukun. Walaupun yang ingin dikatakan adalah i, nggak apa-apa. Yang penting niat hatinya baik ya. Niat hatinya baik dan itu niat hati yang baik hanya bisa didengarkan oleh orang yang baik saja. Ya, jika u maka u, jika bukan u maka i, walaupun terucap adalah sukun. Sehingga kalau mengikuti aturan umum maka yunziru ini fiil amarnya adalah Unzir. iya, bagus. Itulah dia terjemahan dari jika u maka u, jika bukan u maka i. Karena huruf ketiganya bukan u, maka I. Kalau dibaca jadinya unzir. Walaupun kita paham isi hatinya mau mengatakan inzir. Kok inzir? Kan bukan u. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi hatinya ingin berkata demikian. Nggak apa-apa ibu-ibu sekalian. Memang sekarang lagi ngetren ya. Antara hati dan lisan itu kayaknya mengalami beda ketidakkompakan. Kompak Pak Guru. Iya, Pilkada, pilkada. tidak nggak hujan tapi kompak. kepleset terus Pak. Iya, betul. Karena banyak keterplesetan. Ya, banyak jidat licin. Oh, Jadi, jadi inzir. ya, kata-katanya jadi banyak yang terpleset.
Sehingga ya orang tegas disebut sebagai orang yang pemarah gitu kan. Orang yang tidak tepat waktu disebut orang yang penuh kasih sayang gitu. Ya biasa itu kan ada yang tidak kompak antara ucapan lidah dengan pemahaman. Baik, kita sudah bicara tentang anzaro, yunziru, munzir, anzir. Bermakna memberi peringatan, memberi peringatan. Ya, ya, kita lanjut berikutnya ya. Ya, memberi peringatan ini dalam konteks apa ya? Dalam konteks orang yang berbuat jahat. Ya, ya, dalam konteks berbuat jahat. Ya, berbuat jahat. Nah, beda dengan kalau kita memberi peringatan dalam konteks berbuat baik. Itu ya, dalam berbuat baik itu kan apa? Tuh, yaitu awalnya dia ingat, lalu dia lupa. Maka orang yang lupa ketika dulunya dia sudah baik, dia sudah ingat, kita punya kata-kata ingat yang memiliki makna dasar dari 3 huruf dasar zal, kaf, dan ro. Zikir, ya, ada zikir. Ada dari kata zal, kaf, ro yang juga bermakna memberi peringatan atau mengingatkan, ya, atau mengingatkan. Itu dalam konteks positif, orang baik diingatkan. Tapi kalau ini dalam konteks orang yang melakukan kesalahan supaya dia sadar. Karena itu, kebalikannya kalau anzaro ini kepada orang yang tidak baik, maka lawan katanya basyaro ini untuk orang baik. Ya, untuk orang baik. Ya, mari kita lihat ibu-ibu sekalian. Kita lihat ibu-ibu sekalian. Ya, nah, ini juga pernah kita pelajari ada tasdidnya. Ya, basyaro, yubashiru, mubashir, bashir. Nah, ini sudah pernah kita pelajari teorinya. Ya, mudah-mudahan nih ibu-ibu sekalian tidak seperti sebagian di kalangan masyarakat yang anti teori. Dia bilang, ah itu kan teori. Karena sangat mengandalkan pengalaman hidup. Sampai-sampai dia tidak mau, tidak peduli dengan teori. Tapi ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan ibu-ibu termasuk orang yang bijaksana. Memahami apa fungsi teori dan apa manfaat pengalaman. Sehingga tidak perlu dipertentangkan antara teori dengan pengalaman dan kenyataan. Apa yang kami maksud bahwa kita pernah belajar bagaimana pengembangan fiil mudhari menjadi fiil amr. Ya, langkah pertamanya adalah ya, ya-nya dihilangkan. Yubashiru, ya dihilangkan. Maka tersisa bashir. Lalu ro-nya disukunkan. Ro ketika disukun, maka jadilah dia ini, bashir. Jadilah dia bashir. Tuh. Dalam konteks bahwa karena huruf keduanya itu tidak sukun, maka tidak perlu ada hamzah di awal fiil amr. Ya, mudah-mudahan ya teringat, terkenang, dan bisa dimanfaatkan kembali ibu-ibu sekalian. Yuk, mari kita bersama-sama kembali ya. Kita baca bersama-sama kembali tasrifannya. Untuk kata kedua yang kita bahas. Yuk, mulai. Basyar, Basyaro, basyir, yubashiru, mubashir, mubashiru, bashir, bashir, memberi kabar memberi kabar gembira. gembira. Bergembira. Dari itu, yaitu dari kata-kata tadi, anzaro 3 huruf pokoknya kira-kira apa ibu-ibu sekalian? Nazaro, ya. Nun zal ro. Iya, bagus. Ada yang masih setia ketika ditanya huruf. Dia jawab huruf nun zal ro. Ada juga yang melangkah lebih maju lagi. Ketika ditanya hurufnya, dia baca katanya nazaro katanya. Luar biasa. Ini dinamika yang kita syukuri bersama. Saya ulangi lagi ibu-ibu sekalian. Apa anzaro 3 huruf pokoknya apa kira-kira? Nonzaro, Zal ro. Iya, bagus ya. Komitmen pada keputusan pribadi. Ada yang tetap menyebut huruf, ada yang tetap menyebut bunyi katanya.
Nah, bagaimana dengan basyara, ibu-ibu sekalian? Apa kira-kira 3 huruf pokoknya? Mbak, Mbak Shinro. Shinro. Iya. Mbak Shinro. Nah, dengan demikian ibu-ibu sekalian tentu Empat. ya Berarti tidak menjadi sulit bagi kita untuk melihat hubungan antara kata anzaro dengan kata nazir. Mengapa? Karena 3 huruf pokok itu terlihat di dalam 2 kata tersebut. Ya. Sehingga kita dengan mudah bisa menerima bahwa anzaro bermakna memberi peringatan, nazir bermakna pembawa peringatan. Begitu pula halnya basyaro, ba, shin, ro. Kita bisa lihat hubungan bentuk antara 2 kata tersebut. Sehingga rasa-rasanya ya tidaklah terlalu sulit bagi kita untuk memahami bahwa basyaro bermakna memberi kabar gembira, sementara basyir bermakna pembawa kabar gembira. sini hilang ya, Pak. Hilang kemanakah gerangan? Iya, mestinya kan shinnya 2. Shinnya Iya, 2. ada ya Ya, itu ya. bagus. Boleh kami tanya, Bu Dian, pokok ada berapa, Bu? 3. Apa yang 3 tersebut, Ibu? Mbak Shinro. Apakah ada ba di sini? Ada. Apakah ada shin di sini? Ada. Ada. Apakah ada ro di sini? Ada. Apakah 3 pokok muncul di sini? Muncul 3. Ya, jadi kita tidak perlu bersedih dengan kehilangan. Cukup 3 asal, cukup 3 pokok. Cukup 3 pokok yang kita pegang bersama, ya. Jadi tidak usah bersedih, tidak usah melihat ada yang hilang. Sing penting ono 3 huruf pokok tiga Yang shinnya pokok. tinggalan 1. Ya, pokok Oh, tiga. oh, Hmm. bagus. Iya. Sing penting tiganya ada, Ibu ya. Oke. Baik, dengan menyadari bahwa 3 itu muncul, udah itu yang jadi pegangan buat kita. Nanti dari 3 jadi 4, ya nggak apa-apa juga. Dari 3 menjadi 5, nggak apa-apa juga. Dari 3 menjadi 6 juga nggak apa-apa. Kalau makna 3 huruf pokok itu kita pegang. Ini nanti kalau kita terbiasa megang 3 pokok ini, ibu-ibu sekalian, itu nanti akan secara mental kita tidak akan terlalu kaget kalau ternyata 3 hurufnya sama, tapi kok gitu ya, tapi kok maknanya jauh berbeda dari makna dasarnya. Nah, biasanya itu akan ada penjelasan-penjelasan lain. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Kalau ibu-ibu ada niatan mau bertanya, mau berkomentar, monggo supaya kami nanti tidak spot jantung. Silakan. Aman? Aman. Ya, baik. Kalau tidak ada komentar, pertanyaan dan sebagainya, mari kita lanjut. Nadhir bermakna pembawa peringatan. Bashir bermakna pembawa kabar gembira. Loh, Pak Guru kok ada peringatan sama dengan memberi peringatan? Iya, kan ada 3 huruf pokoknya yang sama. Pak Guru kok di sini ada kabar gembira, di atas juga ada kabar gembira, padahal di atas shinnya 2. Enggak apa-apa. Sing penting 3 hurufnya sama. Haha, gitu. Gampang lah. 3 itu dengan tangan sebelah juga udah kepegang. Kenapa? Orangnya kan tangan sebelah aja jarinya 5, ini cuman 3. Ya, cuman 3. Apa itu yang mengubah arti jadi pembawa ya? Istinnya hilang. Enggak juga. Enggak, saya enggak secanggih itu memahaminya. Ya. Karena apa biasanya ya Bu, biasanya ketika datang dia baru memberi perubahan.
Nah, kalau ibu ilmunya kebalikan. Ketika dia hilang, seolah-olah karena dia hilang, maknanya menjadi biasanya, biasanya, bukan karena itu biasanya. Tuh. Lalu kalau bukan yang hilang, nih kan kalau begitu tuh kayak ilmunya wali ya kalau Budian itu. Tuh. Apa maksudnya Pak Guru? Wali itu meninggalnya saja bisa membawa perubahan bagi masyarakat. Emang kenapa Pak Guru wali bisa mendatangkan perubahan bagi masyarakat? Itu setelah dia dikubur banyak orang yang datang ziarah kan jadi banyak yang buka warung makanan, warung Tegal, warung Padang gitu. Loh kok waktu hidup kenapa nggak dibuka? Karena waktu hidup kan beliau pergi kemana-mana. Tapi kalau setelah meninggal dia di situ aja. Jadi orang berkumpul mengunjunginya. Mungkin ilmu Budian semacam itu. Ya. Enggak. Jadi setelah dia tiada baru memberi pengaruh. Tapi kalau ilmu dasar biasanya yang gitu ya, yang memberikan makna baru itu yang datang, Yang datang. bukan yang pergi. Tuh. Yang datang bukan yang pergi. Apa sih maksud Pak Guru? Kok saya nggak pernah paham ya maksud omongan Pak Guru itu kemana larinya? Kok yang datang yang membawa perubahan, bukan yang pergi yang membawa perubahan. Ayo kita amati. Bagaimana caranya? Pertama tadi ya, ini pertama tadi. Apa yang pertama Pak Guru? Tiga huruf pokoknya dipegang. Tiga huruf pokoknya dipegang. Nah, kalau sudah pegang tiga huruf pokok, barulah cari itu kalau berminat ya, berminat dan ada sempat. Temukan apa yang baru di situ. Ya, Ya, tidak usah mencari yang pergi. Ya, kalau enggak pergi ngapain dicari? Kalau dia ada di sini kan bisa langsung dipanggil Pak Guru. Ya panggil aja kan lebih gampang. biasa. Manggil yang ada Jadi daripada bisa. nyari yang hilang. Begitu juga Bashir. Coba ibu-ibu, terutama Budian, kalau berminat untuk mengenali dari mana sumber dari perubahan tersebut, pegangi tiga huruf, kenali yang baru apa, pendatangnya apa gitu. Ya, Budian, apa yang baru di Nazir? Ya, Nah, udah ibu fokus ke ya aja, tidak usah kepada yang hilang. Hmm. Oke, coba amati lagi Bashir. Apa yang baru? ya, Mm-mm, ya, iya, fokus pada yang baru itu lebih gampang dipahami daripada fokus pada yang hilang. Daripada fokus yang hilang. Ayo ibu-ibu sekalian, saya ingin ibu-ibu sekalian ikut serta ya dalam petualangan kita ini. Tuh, daripada ngantuk-ngantuk karena didiemin aja. Yuk, ibu-ibu sekalian, ikut komentar. Pertanyaannya adalah komentar apa Pak Guru? Ya, inilah biasalah kita ajukan pertanyaan daripada ibu mengawang-awang, ibu-ibu mengawang-awang apalah yang diomongin Pak Guru ini saya nggak ngerti. Ya, jalannya saya berikan pertanyaan pemandu. Kira-kira ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu baca di sini nazir maknanya pembawa peringatan, kira-kira dia bentuk berapa itu? Untuk empat. Empat. Ini yang jawab kan yang nggak ngantuk, padahal target kita yang ngantuk yang jawab. Gimana ceritanya nih? Kayaknya salah target ini. Kan mewakili, Pak. Masa saya nembak kemudian yang kena mak comblangnya kalau begini. Kan mewakilin, Pak, satu. Malah yang mau ditembak anteng-anteng aja, nggak merasa dia. Bashir, Bashir. Kira-kira bentuk berapa dia? Empat. empat. Oke, bagus. Tuh. Bentuk empat itu bentuk apa, ibu-ibu sekalian? Sifat. Bentuk apa? Sifat. Iya. Bentuk sifat itu biasanya bermakna apa? Berwarna.
Bentuk Membawa me, yang me, Yang yang me melakukan, atau yang dan yang ter, yang ter eh, apalagi? Coba itu hmm, kori apa kori, kori, kori. sorry Coba ya. kori. pelaku Pak yang membaca, Yang membaca atau Yang yang membaca membaca per- atau Ya, yang membaca, pembaca. pembaca, nah itu dia kan. Yang membaca atau pembaca. Oke, mari kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Tadi kita sudah sampai pemahaman kita pada apa? Bentuk empat. Ada makna apa yang me atau pe katanya. Berarti pembawa peringatan itu sama dengan mem- memberi peringatan, satu Yang membawa membawa peringatan. pembawa peringatan sama dengan memberi yang peringatan. melakukan yang melakukan yang Orang yang memberi peringatan. luar biasa. Kita ulang lagi ya. Tuh, ayo Bu Eti, semangat Bu Eti. Bu Eti seneng banget nih Ya, dengar suara saya sampai terkantuk-kantuk Bu Eti. Nanti diserem-seremin nih suaranya gitu. Saya ulangi lagi tadi ya. Kori itu berdasarkan pengalaman kita di masa lalu bisa bermakna yang membaca atau pembaca. Ya, lebih serius lagi ngomongnya. Kori bisa bermakna yang membaca atau pembaca. Dengan demikian, pembawa peringatan sama dengan yang memberi membawa peringatan, Membawa peringatan sama dan pembawa peringatan dan membawa peringatan. peringatan. hmm, pembawa kabar gembira sama dengan Yang Memberi kabar membawa kabar gembira. gembira yang dan membawa kabar gembira. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Nanti kita lihat. Berarti di sini apa yang baru di sini? ya pembawa Apa yang Oh, baru? pembawa, bahasa Indonesia membawa. Ada pe-nya. Ada pe-nya. Oke. Itu. dapat Ada pe-nya. Oke, ada pe-nya. Ada pe itu seperti ada yang me. Gitu, yang me. Yang hmm, Berarti pe ini bisa kita kenali bahwa makna pe atau yang me dengan kata lain sifat itu bisa kita kenali dari adanya apa? Ya, Iya, ya sebelum akhir. Urutan ke. tiga tiga. Sebelum akhir. Coba Eh, ibu-ibu sekalian. Coba ibu-ibu sekalian ya. Betul. Ketika kita mengatakan bahwa Allah pengasih penyayang. Allah adalah penyayang. Ingat bahasa Arabnya? Rahman, rohim, Rahim. rohim rohim, Rohim. Kan ada rohim itu ya di urutan yang ketiga. iya keren Ketika Rahim. kita mengatakan bahwa Allah yang mengetahui, Alif. alim, ada alim, ya-nya di urutan ketiga. Ketika kita mengatakan Allah yang maha bijaksana, Hakim. hakim, ada ya-nya di urutan ketiga. Wah, Pak Guru panjang betul ceritanya. Iya, padahal sederhana ya. Mau mengatakan bahwa fokus pada yang ada, jangan fokus pada yang hilang. hilang Ada hilang. hilang. Ya, syukurilah yang ada. Hidup ini anugerah. Yang pergi biarlah pergi. Jangan Itu. selalu ditangisi. kasroh sebelum akhir dikasih Kaslah terakhir. penuhan Budian mah luar biasa. Kita ngomongin ya, beliau ngomongin kasrah. Lanjutkan, Bu. kasroh sebelum akhir dikasih temen
dikasih temen ya. Iya, temenan. Kompak deh. Lanjut ya, kita lanjut berikutnya. Oke. Mari kita lanjut Ibu-ibu sekalian. Contoh penggunaannya di dalam kalimat. Baca bersama-sama. Arsalallahu Assalamualaikum Muhammadan Muhammadan Ada basyiron basyiron wa Basiron, nadhiran. Naziron. Ya, mau nanya, mau komentar, mau konfirmasi, silahkan. Mau nanya, silahkan. jadi mau nggak nanya Mau silahkan. konfirmasi, silahkan. Kan- Oh, jawab Karena dari karena isim ya sifat jadi kasih ron. Ada ibu-ibu Nazirun. sekalian pertanyaan, Ada komentar, nih. dan sebagainya? Jadi di sini Allah mengutus Kenapa Muhammad gitu, Sa. kenapa di itu Pak? Karena itu ya Pak. Ada. Allah Karena khobar ya mengutus. Pak Guru. Karena khobar ya Pak Guru. Ibu Ibu Yuni ini lupa daratan beliau. Kita lagi bertemu di Bahasa Arab Qurani 3 ngomongin soal khobar. Gimana lah ceritanya guru nggak spot jantung? Itu kan di kelas tajribi kita ngomongin begitu, Bu Yuni, Bu Yuni. Ya. Ini maksudnya Ada kenapa apa? dia Ada pakai apa? pakai Ada apa? Gimana Ada apa? ini Bu Yuni nih? pakai fatatain Pak. Di situ sedangkan dia kan nggak pakai. Bukan fatatain, lebih pada sifat ya. Sifat jadi isim. Iya makanya bertanya. Adakah sesuatu yang saya bisa Ini, jawab kalau ibu-ibu ini ingin bertanya? Pak Itu Max, Pak Guru kenapa nggak nazir? Kenapa jadi naziron gitu? Kenapa basir? Jadi Ya kita kenapa? kalau di bahasa Arab Qurani tinggal dipahami aja maknanya ibu gitu. Hmm. Kalau di bahasa Arab Qurani mah tinggal dipahami aja maknanya. Gitu. jadi Kalau ibu tidak paham maknanya, gitu ya. Kalau ibu tidak paham maknanya, ketika dia Basyiron saya nggak paham. Tapi kalau Basyirun saya paham. Nah itu baru urusan penting bagi saya ketika jadi guru bahasa Arab Qurani. Hmm. Apa ibu tidak paham kalau dia Basyiron? Ya itu tadi pertanyaannya Pak Guru. Enggak, saya nanya ke ibu. Ibu apa tidak Nggak paham. paham maknanya? Kalau dia Basyiron, apa ibu jadi nggak paham maknanya? Oh paham. Ya udah selesailah ceritanya. Nanti kalau ibu itu mau Basyiron apa Basyirin nih Pak Guru. Nantilah itu ya di kelas tajribi lah kita itu udak-adik di situ boleh lah itu. Saya tidak ingin mengotori visi misi bahasa Arab Qurani karena ada peserta yang membawa kelas nahu sorob di luar masuk ke dalam kajian bahasa Arab Qurani. Biar visi misinya tercapai. Pantas pemahaman terbatas. Ya, ada lagi yang lain yang mau bertanya dengan pertanyaan ala bahasa Arab Qurani, dipersilahkan. jadi Pak namanya ini maksudnya gini Pak, maknanya gitu. Allah mengutus Muhammad memberi kabar gembira dan pemberi peringatan gitu Pak. Mm-mm. Bagus itu Ibu, bagus Ibu. Iya Coba Pak. Ibu apa tadi yang Ibu sudah mampu pahami? Allah mengutus Muhammad memberi kabar gembira dan memberi peringatan gitu. Mm-mm. Bagus ya. Ibu kalau Ibu memahami memberi ya, memberi Pemberi, ini pemberi kabar gembira, kan di sini pemberi kabar gembira Pak. Di situ nih Basir. Apa kan di sini pemberi Basir gitu kan. Saya sedang itu ya Nah, apa melototin di mana pemberi ya, di mana pemberi itu. Bapak tulis ini di sini nih Bawa. Bapak tulis di mana ini? pembawa kabar gembira. Iya, kalau pembawa kabar Eh, gembira saya baca, pemberinya iya, yang iya, saya cari. iya, salah Pak, salah baca. Oh Salah saya iya. maksud saya salah mengeluarkan.
Di buku Pembawa itu kabar pemberi. gembira, pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan gitu. Ngomongnya belepotan. Ya kenapa tuh Pak Guru di buku Hah? pemberi peringatan di sana Iya kan, pembawa. pembawa kabar gembira. Nabi Muhammad sebagai pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan gitu. Sudah? Udah, Pak. Oke, baik. Ayo kita dengarkan apa yang Bu Sri mampu Nah, pahami. itu tadi Pak, Allah mengutus Muhammad pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan. Bagus ya. Yang bermana pembawa kabar gembira yang mana, Ibu? Bashir, Mm-mm. Bashir, Iya, baik. Bunyi akhirnya bagaimana bunyi akhirnya, Bu? Tanwin, Bashiron. Mm-mm. Bunyinya an gitu ya? Iya. Mm-mm. Berdasarkan ilmu kita, kalau ada kata yang bunyi akhirannya an, indikasi dia sebagai apa di dalam kalimat? Hmm, oke. Sebagai petunjuk gitu, Pak. Iya, bagus ya. Ibu-ibu yang lain, apakah ada yang ilmunya sama dengan Bu Sri bahwa kalau ada kata yang bunyi akhirnya an dalam kalimat bahasa Arab, berarti kata tersebut sebagai petunjuk. Ada yang sama ilmunya? Objek, Pak. Subjek. Objek, Pak, objek. Ibu-ibu Objek. enggak ini ya. Ibu enggak enak ya bilang sama atau tidak sama ya. Takut nanti Bu Sri berasa sedih kalau nggak ada yang sama ilmunya ya. Stres. Jadi pada Kan nggak kita ada yang nanya, Pak. Aduh, nanti kalau saya nggak nanya, katanya diem aja, istiqomah. saya lagi ngobrol sama temen ini Bu, saya lagi Nah, ngobrol sama temen. Ini saya nanya tadi, apa ada yang ilmunya sama dengan Bu Sri bahwa kalau ada kata yang berakhiran an dalam kalimat bahasa Arab, berarti kata tersebut sebagai petunjuk. Saya nanya, ada nggak yang sama ilmunya? Tidak, Nggak ada yang Tidak, tidak, jawab itu maksud saya tidak, Bu Sri. tidak tidak Pak Guru. sama. Hmm. jadi kan saya jadi tahu gitu, Pak, di mana Enggak, letaknya saya tidak gitu. mohon maaf atau ini mah saya tidak sedang komentar tentang ibu, ini saya komentar tentang teman-teman ibu yang tidak menjawab pertanyaan saya. Jadi Tidak sama. tidak sama. Oke, baik. Kalau ilmu ibu-ibu yang lain tidak sama dengan ilmu Bu Sri, lalu apa ilmu ibu-ibu sekalian? Kalau ada kata yang berakhiran an, itu mengindikasikan kata tersebut sebagai apa di dalam kalimat? Sebagai Objek, Pak, bentuk objek. isim atau sebagai Iya, objek. bagus. Selain sebagai objek, sebagai apa lagi kalau ada Keterangan, sebuah kata Keterangan. yang berakhiran an? keterangan, keterangan. Keterangan. Oke, begitu ya Bu Sri. Jadi kalau ada Ya, kata yang berakhiran an dalam bahasa Arab, itu pilihannya dua kemungkinan besarnya. Apa ya, yang pertama? Pertama sebagai objek, yang kedua ya, sebagai keterangan. ya, Sudah teringat Ibu? ya, Pak. Terima Jadi, kasih. yang kita sebut dengan sebagai apa posisi kata di dalam kalimat itu adalah apakah subjek, apakah predikat, apakah objek, apakah keterangan, gitu ya. Ya, Petunjuk itu tidak termasuk dalam jenis posisi kata di dalam kalimat. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Sri ini ya, Bashiron di sini sebagai objek apa sebagai keterangan, Ibu? kalau kita kan objek ya, Pak. Bagus. Objek dari perbuatan apa, Ibu? Perbuatan gembira dan itu peringatan.
Boleh kita jawab satu saja Ibu supaya saya bisa Ya, ya, fokus ya. kepada jawaban Ya, Ibu. Basiro jadi objek dari gembira, Pak. Oke, saya ulangi lagi ya Ibu ya. Nah, Kita fokus ya. heeh. Basyiron Ibu anggap sebagai objek. Objek Mm, dari perbuatan apa Ibu? perbuatan yang menyenangkan. Bagus. Oke, coba ya. Saya tutup kata yang sedang kita bahas. Nih. Eh, masih ada kelihatan. Yuk, saya tutup ya. Basyiron saya tutup supaya dia tidak Mm, direpotkan. Basyiron yang saya tutup tadi adalah objek dari perbuatan apa, Ibu? perbuatan yang menyenangkan. Apakah Ya, arsala atau Allah atau Muhammadan atau wa atau nadhiron yang bermakna perbuatan yang menyenangkan? utusan Allah mengutus. Oke, kelihatannya Ibu banyak Ya, berpikir. Boleh fokus mm-mm. pada arahan saya, Ibu? Muhammad, Pak. Oke, oke, saya ulangi lagi. Mm-mm. Mana dari kata yang ada di dalam kalimat tersebut yang bermakna perbuatan menyenangkan? Jadi apa sih? Harus salah. Basiro, pembawa kabar gembira. Eh, Boleh Ibu pilih antara ada atau tidak ada? Sudah ada. Tidak ada. Berarti dengan demikian Bashiron itu bukan objek. Ya, Mm. Bashiron itu bukan objek. Nah, coba sekarang Ibu bandingkan dengan kata berikutnya. Ini Muhammadan kira-kira dalam pemahaman Ibu itu objek apa bukan? Objek. Objek. Objek dari perbuatan apa? eh, apa tuh? Memberi sebagai pembawa kabar gembira. Coba bingung aku jadinya. Objek dari perbuatan apa, Ibu? Perbuatannya ya, yang menyenangkan, Pak. Hmm, iya, masih komitmen Ya, tetap dipertahankan. kan. Saya ambil contoh lain ya, Ibu. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Hmm. Sri Lestari makan nasi. Adakah objek di situ? Lestari. Bagus. Objek Lestari kalau makan. Bagus Nasinya ya. nah jadi nasi ke objekin, Pak. Oke. Aduh, Aduh, enggak ibu ah, nih, ibu akhirnya jadi korban diri sendiri kayaknya. makanya Sri jadi Lestari, dikorbanin saya. Sri Lestari makan nasi. Adakah objek di situ? Sri Lestari. Nah, diobjekin jadinya, sayanya diobjekin. Sri Lestari objek dari perbuatan apa? Hmm. Makan. Siapa yang makan? Nasi. Keren. Dunia udah kebalik. Aduh, Dunia udah kebalik. udah. Sebaliknya itu mestinya Ibu, cocoknya Ya, jawabnya, adakah objek di situ? Ada Pak Guru, mana? Nasi, ya gitu. ya, tadi mau bilang Nasi. begitu, Pak, tapi daripada ketahuan ya udah bertawa. Tuh, Ibu ini politikus ya, jadi mikir dulu Mm-mm. dia aja. Jadi nggak pikirannya jawabannya nggak langsung dia mikir. Nanti kalau saya jawab begini, nanti Pak Guru komentarnya begitu. Padahal Iya, Ibu, makanya gitu. padahal Ibu mah biasa aja tuh ngobrol sama saya mah nggak usah dipolitisir begitu ya. Jadi Sri Lestari makan nasi. Adakah objek di situ? Ada, Pak Guru. Mana objeknya? Nasi. Nasi adalah objek dari perbuatan apa? Makan. Nah, kayak begitu tuh. Perumpamaannya namanya objek itu.
Tapi aduh Pak Guru, selama ini masalah hidup saya nggak pernah mikirin objek, tapi saya hidup saya bahagia Pak Guru. Ngapain repot-repot nanyain begitu? Jadi jadi Repot, sakit Pak. jadi Objeknya lagi sakit nih Pak, soalnya. ngapain lah katanya begitu, nanya-nanyain begitu, tanpa tahu objek saya hidup saya udah bahagia Pak Guru gitu. Oke, baik Ibu-ibu sekalian ya, boleh kita lanjutkan diskusi seru kami dengan Bu Sri. Ibu-ibu sekalian, Muhammadan objek apa keterangan? Objek. 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 Objek dari perbuatan apa? Arsala. Salah. Saya nanya perbuatan apa kok jawabannya arsala gimana Oh, lah. mengutus. Gitu. Objek dari perbuatan apa? Perbuatan mengutus. Iya, perbuatan mengutus. Lalu Mengutus. saya baru nanya, mana yang bermakna mengutus? Arsala. Nah, gitu dah. Ibu mau pinter banget ah. Saya jadi mati kutu ini. Perbuatan apa? Arsala katanya. Iya, saya paham itu. Tapi kan pertanyaannya bukan begitu. Oke, ibu-ibu sekalian, apakah ibu-ibu juga melihat bahwa Bashiron itu adalah objek? Bukan keterangan, Pak. Bukan. Karena tidak ada perbuatan yang objeknya adalah Bashiron. Itu. Kalau misalnya dalam bahasa Arab perbuatan itu bagaimana sih kita kita mengenali perbuatan? Coba lihat. Objek itu adalah ya per, apa? Objek dari sebuah fiil kalau dalam bahasa Arab. Perbuatan itu kalau dalam bahasa Arab itu hadir sebagai fiil. Ya. Tuh, jadi Muhammadan adalah objek dari fiil apa? Arsala. Itu bisa jawabannya. Muhammadan adalah objek dari perbuatan apa? Perbuatan mengirim, mengutus. Kira-kira begitu. Nah, oke baik. Jadi tadi kita katakan bahwa kalau ada kata yang bunyi akhirnya an, kemungkinannya adalah objek atau Keterangan. keterangan. Muhammadan bunyi akhirannya an karena dia berposisi sebagai Objek. objek dari fiil Arsala. arsala. Sementara Bashiron dia bukan objek. Nah, kalau bukan objek namun dia bunyi akhirannya an, berarti dia sebagai keterangan. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, kan tahu ya bahwa pembawa kabar gembira adalah makna Bashiron. Pembawa peringatan adalah makna dari Nadhiron. Nah, sekarang ketika ibu-ibu memahami bahwa dia sebagai keterangan, munculkanlah bahasa Indonesia yang menunjukkan bahwa ini adalah keterangan. Yang menunjukkan apa ibu-ibu sekalian? Keterangan. Nah, coba sekarang usulkan itu. Apa kata yang cocok untuk menunjukkan bahwa Bashiron dengan Nadhiron ini sebagai keterangan? Ya kelihatan itu ya. Mbak Obi. Badan ini. Badan dia kelihatan. Ada yang punya kata apa yang akan kita pakai untuk menunjukkan bahwa ini keterangan? Sebagai. Apa, Bu Yuni? Sebagai. Oke, bagus. Bawa Kita peringatan. pinjam jawaban Bu Yuni yaitu sebagai. Silakan digabungkan dari awal kalau begitu, Bu Yuni. Allah mengutus Muhammad sebagai pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan. Iya, oke bagus. Bu Sri, bagaimana Bu Sri? Ya Pak. Ada komentar, pertanyaan, dan semacamnya? Ya kalau saya ngomentarin jatuh lagi saya. Hah? Maksudnya gimana? Enggak. Ya udah nggak perlu komentar lagi Pak saya. Iya, coba lah bilang terima kasih Bu Yuni, begitu Terima kan kasih bagus Bu Yuni komentarnya. atas keterangannya, Bagus. atas penjelasannya, ketidaksempurnaan saya. Itu kan bagus itu. Terima kasih Bu Yuni kan gitu Terima komentarnya. kasih. Terima kasih banyak atas penjelasannya.
Oke, kita lanjutkan ibu-ibu sekalian ya. Nah, oke. Kita lanjutkan berikutnya. Apa materi kita berikutnya setelah kita bahas tentang litakuna minal munzirin? Kata berikutnya yang akan menjadi fokus kita dalam Tanmiyatul Mufrodat adalah Al-Quran Kalamullah. Nah, ayo tunjukkan perbedaan ibu-ibu sekalian. Al-Quran Kalamullah ada berapa kata? 3. Quran kalau Empat. tiga. Oke, bagus ya. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Yang akan menjadi fokus kita adalah kata kalam. Oke, ibu-ibu melihat ada berapa kata dalam ungkapan kalam? 4 Tuh, Bagus. kata huruf. kan? Kata kalau kata satu kata, Pak. 1, Pak. Iya, kalau begitu Bukan nggak huruf bisa jadi 1. 4 dong. Iya. Oke. Ada berapa kata, Bu, dalam ungkapan kalam? 1. Tuh, Satu. 1. Ada berapa huruf dalam kata Oh, tersebut? Ya. 4. Bagus. Ada 3, ada 4. Nggak apa-apa. Jadi warna-warni, ya. Ya. Baik. Oke. Nah, sekarang kalau yang mengenali bahwa kalam itu 3 huruf, aman. Udah dapat 3 huruf pokoknya. Nah, sekarang yang mengenali kalam itu lebih dari 3 huruf, apa huruf yang tidak pokok di situ? Lam. tasydid Alif. itu ada Alif. tasydidnya, Pak. Oke, bagus. Alif. Ada yang mengatakan tidak pokoknya adalah lam, ada yang mengatakan tidak pokoknya adalah alif. Kalau Alif. mengatakan tidak pokok itu adalah lam, maka kita nggak bisa lanjut ke kalam. Kalam. Karena di situ ada lamnya. Sebagai kata Kita dasar. tidak bisa lanjut ke takallama. Karena di situ ada lamnya. Namun kalau kita mengatakan di kalam itu yang tidak pokok adalah alif, maka kita bisa memahami kalam itu punya makna dasar yang sama dengan kalama, memiliki makna dasar yang sama dengan takallama, memiliki makna dasar yang sama dengan takliman, memiliki makna dasar yang sama dengan ukallimu. Mengapa mengapa? Karena sama-sama ada kaf, ada lam, dan ada Kaf, mim. mim. Ya, waktu itu kita memahami Al-Quran kalamullah apa yang kita pahami pada waktu itu. Al-Quran kalimat Allah. Bagus, yang lain. Ini Perkataan kan kita Allah. lagi bicara pada masa lalu. Al-Quran perkataan Allah. Iya, bagus. Yang lain. Al-Quran firman Allah. Iya, bagus. Yang lain. Al-Quran firman Allah. Itu mah bukan yang lain jadinya, Budian. Kalau Al-Quran komunikasi Allah. Komunikasi Allah. Oke, bagus ya. Ilmu, Gitu. ilmu, Gitu. ilmu Allah. Bagus. Bagus. Bagus ya. Kita ambil 3 yang pertama tadi ya. Yang masih orisinil. Ada yang mengatakan kalimat, ya. Ada yang mengatakan ucapan, ada yang mengatakan firman. Nah, ini masih bisa ya. Masih bisa dipahami karena 3 kata tersebut punya hubungan erat. Ya. Firman itu kan kalau Tuhan, gitu ya. Nah, kalau Tuhan itu berfirman. Kalau manusia kan kita tidak mengatakan manusia berfirman, tapi manusia apa? Kata. Berkata. Kalau manusia berkata, itu artinya manusia akan mengucapkan kalimat-kalimat. Nah, kira-kira begitu nalarnya. Berfirman, berkata, kemudian kalimat dalam bahasa Indonesia sinonim dengan berbicara.
Ya, oke, sinonim dengan berbicara. Nah, berdasarkan itu ibu-ibu sekalian, rasanya kita tidak sulit untuk memahami bahwa kalam yang tadi bermakna perkataan, yang tadi bermakna firman itu bisa juga dipahami bermakna berbicara. Oke, contohnya yang kita lihat di sini, kalama yukalimu bermakna berbicara kepada. Pada Nah, berapa huruf di kalama? 4. 4. 3 pokoknya apa? Kaf Kaf, lam lam, mim. mim. Iya, sama dengan kalam. Nah, dari kalama bisa berkembang menjadi takallama. Coba ibu-ibu sekalian, takallama ini fiil apa? Mudori. Fi'il mudhari. Bagaimana ibu-ibu bisa sehebat itu menganggap takallama mudhari sementara jelas-jelas itu pada kolom madin? Kira-kira apa ilmunya? Di depannya domir. Di depannya domir, kata Budian. Mana domirnya? Ini inilah repotnya kalau Budian tidak komitmen pada ilmu kita bahwa yang kita sebut dengan domir adalah huwa, hum, ana, nahnu, anta, antum. Kalau ibu nggak komitmen ke situ, bakal sering kita nggak nyambung omongan kita. Mungkin ibu pakai ilmu di tempat lain sehingga tidak komunikatif kalau dipakai di kelas kita. Tapi saya pernah Kan sampaikan, bukan gitu kan, katanya kalau misalkan untuk domir itu kan dipergunakan di depan ya ini itu kan dalam saya sudah arti. sampaikan, Bu. Mohon maaf, seribu-seribu maaf. Mohon dibedakan antara domir dan penanda domir gitu. Mohon ya demi kebaikan kita bersama, dibedakan antara domir dan penanda domir. Yang kita sebut dengan domir, jamaknya domair adalah, nanti bisa dicek ya di bukunya Ibu. Yang kita sebut Ya, dengan domair adalah seperti tadi, huwa, hum, ana, nahnu, anta, antum. Itu aja yang Ibu kalau ingin cepat nyambung ya ini ini diskusi penanda dengan. ini penanda domir ya, Isa. Iya, Mungkin salah jadi ngomong. tuh. Salah Mungkin ngomong. kalau di tempat lain ya Akibatnya mungkin ibu bisa enggak, begitu. Cuman kalau enggak di sih sini Pak tuh Budi. kita, saya Ini pernah ya penanda domir. sampaikan di salah satu sesi diskusi kita itu bedakan antara domir, Dan penanda penanda domir. domir. Ya, penanda domir maksudnya. Ya, bagaimana ilmu ibu-ibu sekalian sehingga bisa mematakan takal lama adalah mudori sementara dia berada pada kolom madin. Yang pola itu bukannya Tambahan, Ini pola fiil 3 tambah 2 itu bukan Pak Bu? tambahan. iya kayaknya iya 3 tambah 2 itu. 5. Ayo, apa ilmu ibu-ibu sekalian sehingga mengatakan takalama adalah fiil mudhari padahal dia berada di kolom madin? Ada tambahannya, Pak. Yaitu Apakah semua tambahan itu hanya ada di mudhari, Bu Sri? Ada yang plus 2 itu ya. Plus 2. Apa tuh? Supaya ibu-ibu memahami posisi pelajaran kita, ayo kita maju ke belakang. Ke pelajaran 21, silahkan. Iya benar. Sudah? Dua. Pelajaran Sudah. 21. Sudah. Hmm. Coba ibu-ibu maju ke bagian kawaidnya. Di situ ada bab penjelasan tentang kaidah bahasa Arab
dengan judul Al-Mazid biharfaini Oh, wa iya. bi thalathati ahruf. Oh, yang tabaroka ya tafa'ala. 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 Tafa- Sudah? Al-Mazid biharfain wa bi thalathati ahruf. Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Sudah pola 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 2, Pak. pertamanya apa? Ifta'ala. Iya, bagus. Ta'ala. Pola keduanya apa? Tafa'ala. Tafa'alu. Tafa'ala. Bisa Tafa'ala. ditafa'alu itu gimana ceritanya, Bu? Tafa'ala. Tafa'ala. Cerita kita banyak rupa-rupanya. Pola ketiga, Tafa'ala. Tafa'ala. nah coba lihat. Tuh. Nah, inilah mengapa kita dari awal itu punya tradisi mengingatkan ibu-ibu sekalian. Mbok Yau punya ilmu itu jangan hafal mati. Bu, ya. Ya, ya Pak Guru. Maaf. Ya, Mbok Yau punya ilmu itu jangan hafal mati. Tidak semua tak itu penanda Domir. mudhari. Mudori. Tuh. Dulu kita bilangnya begini. Kalau 3 tambah 1 jadinya apa? 3 tambah 1 af'ala. 3 tambah 1 jadinya berapa? 4. 4. Af'ala. 4. Af'ala. 1 itu simbol paling utama huruf apa? Alif. Nah, Alif. itu kan ilmunya. Maka coba Ya. lihat tuh di 3 tambah 1 huruf alif tuh dominan menjadi penanda. Lalu kita lanjut berikutnya. 3 tambah 2 menjadi berapa? 5. 5. 5. 2 itu huruf penanda dominannya 2 itu huruf apa? Tak. 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 Kenapa kita cantolkan harapan kita pada tak untuk menjadi penanda 2? Itu ada titik 2, Pak Guru. 2 ada titik 2. Maka coba lihat di ifta'ala ada taknya. Di tafa'ala ada taknya. Di tafa'ala juga ada taknya. Oke, tidak usah kita perpanjang itu karena bisa mengorek luka lama. Ya, kita lewatkan saja bahwa tadi tafa'ala itu adalah fiil Madin. madin. Karena itu begitu menjadi mudhari tetap ada dia tak itu. Iya. Ya, Ya, tafakal. Tuh. Ya, Ya, tafakal. Takallama ya takallam. Alamu. Coba lihat ibu-ibu sekalian. Berbicara kepada dengan bercakap. Kira-kira lebih banyak mana aktivitasnya? Aktivitas yang berlangsung Bercakap. antara berbicara kepada dengan bercakap. Bercakap. Iya. Apa kan kalau namanya bercakap itu kan nggak bisa sebelah pihak. Bercakap. Nah, tapi kalau berbicara kepada kan bisa sebelah pihak itu. Tuh, Pak Guru berbicara kepada murid-muridnya. Dia ngomong terus muridnya dengarkan. Tapi kalau para guru sedang bercakap di kantor, itu artinya kan dari sebelah pihak. Nah, jadinya ini ibu-ibu sekalian, beda antara berbicara yang kalama dengan berbicara yang takallama. Ini dalam konteks melibatkan lebih banyak pihak aktivitasnya. Karena itu jumlah komposisi hurufnya lebih banyak. Bagi saya yang kagum terhadap bahasa Arab, kata saya keren ini bahasa. Tuh, ketika aktivitasnya lebih banyak, dia menggunakan komposisi huruf yang lebih banyak. Walaupun artinya sama saja. Karena itu terjemahan tidak akan selalu bisa membantu kita memahami substansi dari isi. Oke, ada pertanyaan, komentar sejauh itu? ya Pak Guru. Sudah, Pak Guru. Oke, baik. Kalau tidak ada, mari kita lihat contohnya. Mari kita lihat contoh. Yuk baca An-Nisa 164.
Wa Wakalam kallama Allah Wakallamallahu Musa Musa taklima. takliman. Ya, ada pertanyaan ibu-ibu sekalian? berbicara kepada Allah. Allah taklima. Oke, kalau tidak ada dari ibu-ibu sekalian, maka dari saya pertanyaannya. Apa yang ibu-ibu pahami tentang takliman? Bentuk masdar ya Pak Guru. Udah, Isim ya. itu saja Bu Ratna. Mm-mm. Oke, yang lain. Terima kasih Bu Ratna informasinya. Yang lain masih. Ya, selama ibu-ibu yang lain mendengarkan pertanyaan Takliman. dari saya, berarti jawabannya juga ditunggu. Apa yang ibu-ibu pahami dari takliman? Isinya mungkin Pak sebagai eh, Bercakap Allah berkata kepada Musa. pada Musa dengan ini keterangan. Iya, bagus. Yang lain, silakan. Musa Maksudnya Pak Guru nanya maknanya ya Pak Guru ya? Enggak, saya enggak seperti itu. Saya tanya apa aja yang penting ibu-ibu bisa jawab ya. Bilang takliman itu Pak Guru nama makanan di daerah Jawa, Rewitan. Enggak apa-apa. Yang penting ibu-ibu ngomong aja saya mah. Senang sudah hati saya. Karena itu pertanyaannya sangat umum. Apa yang ibu-ibu pahami dengan takliman sehingga ibu-ibu tidak bertanya? Berarti kan ada pemahaman gitu loh maksudnya Bu Yun. sebagai dia keterangan Saya pahamnya takliman. Taklim. Ya nggak apa-apa, apapun juga akan kita dengarkan Bu dengan ikhlas dan ridho. Taklim itu bercakap ya. Allah berbicara kepada Musa. Oke, baik ya. Dan kita ada juga ya kan saya mah nyari aman aja. Daripada ntar saya ngomong, Pak Guru kan begitu. Saya ngomong malah ditanya balik, mendingan saya diam. Sukses cari aman. Ya, ya, ibu-ibu sekalian, ada dua jawaban yang kita miliki. Yang pertama adalah masdar kata Bu Ratna. Yang kedua adalah keterangan kata Bu Muti. Nah, kira-kira Bu Muti ini keterangan apa ini? Keterangan cara Pak. Keterangan cara. Keterangan Oke. cara. Jadi kalau begitu bagaimana maknanya kalau ini dipahami keterangan cara? Allah berkata kepada Musa secara langsung dengan cara langsung. Oke, bagus, bagus. Nah, kalau Bu Ratna ketika memahami itu adalah masdar, masdar dari kata apa, Ibu? Allama. Nah, berarti apa yang Ibu pahami kalau kalama masdarnya adalah takliman, berarti melahirkan makna apa itu? Percakapan atau pembicaraan. Iya, tanpa takliman kan sudah bermakna begitu, Bu. Mm-mm. Iya, maksud saya berbicara kan sudah di kalama sudah bermakna bicara. Ketika muncul masdarnya, itu melahirkan makna apa? Pembicaraan. Pembicaraan. Kalau itu sudah tadi, pembicaraan itu sejak awal di kalama sudah bermakna pembicaraan gitu. Saling bercakap. Oke, baik. Kalau begitu, mungkin yang ibu-ibu lupa, ini namanya penegasan. Oh, penegasan. Penegasan. Ya, penegasan. Satu percakapan gitu Pak Guru, boleh? Satu pembicaraan gitu. Soal Boleh boleh mah boleh aja ya. Soal boleh mah enggak atuh mah soal boleh. Tapi izinkan saya untuk melanjutkan penjelasan ini. Ya. Ini penegasan.
penegasan. Penegasan apa? Penegasan bahwa Allah berbicara kepada Nabi Musa itu memang benar-benar berbicaranya. Bukan, ya, bukan seperti Allah berbicara kepada nabi yang lain. Kalau Allah berbicara kepada nabi yang lain, bagaimana caranya ibu-ibu sekalian? Kalau Rasulullah lewat Al-Quran, Pak. De- Lewat kalamnya. Bu Lewat Dian nggak berminat, Bu Al-Quran. Dian komentar. Diam aja, Bu Dian. Bu Eti, Ya, Mbak. Ya, ada apa, Jadi Pak Guru? serius berbicaranya serius ya kalau penegasan. iya. Kalau kepada nabi yang lain serius, kalau kepada Nabi Musa nggak serius gitu maksudnya? Lebih serius, lebih Benar-benar serius gitu, Lebih Pak. serius. Lewat Benar-benar malaikat gitu, Pak. Lebih penegasan. serius. berbicara Lebih langsung gitu ya Pak maksudnya. Allah Jadi benar-benar nanti, Musa. nah, jadi nanti akan ketemu bahwa kalau Allah berbicara kepada nabinya yang lain melalui perantara. Iya, malaikat. Nah, ini langsung Melalui- gitu. Nah, begitu tuh. Itu yang mau ditegaskan. Ya. Nah, untuk menegaskan bahwa ini berbicara yang berbeda dari yang lain, digunakanlah masdar ini. Jadi Tuh, Allah makanya. langsung berbicara dengan Musa gitu, Pak. Iya. Oke. Oke. Ini tuh bahkan bercakap itu. Bercakap Allah itu. bercakap Mm-mm. langsung. Iya. ngobrol. Allah langsung bercakap dengan Musa gitu. Iya, begitu. Pemahaman. Nggak pakai perantara ya. Iya, begitu. Antara aja bayar. Mm-mm. Jadi dia offline, tidak online seperti kita. Offline. Hmm. Berhadapan. Hmm. Berhadapan. Iya. Informasi seperti tadi itu sebenarnya akan sangat berarti seumpama ibu-ibu yang nanya. Tapi nggak apa-apa kan saya yang pura-pura nanya. Oke, yang terakhir ibu-ibu sekalian, apa contohnya? Ukalimu. Ukalimuka Muka fit fit tilifun. tilifun. Ukalimuka fit tilifun. Ini ukalimuka ini adalah bentuk perubahan bentuk dari kalama atau dari takalama. Kalama. Lama ya, Bang Guru? Kalam. Enggak lupa. Dari mana? Dari kalama dari apa kalama, takalama? Pak. Dari kalama. Dari Kalama. kalam. Kalau dari Iya. tak kalama masih pakai Pak. Yukalimu berbicara. Jadi bahasa kita nanti aku telepon ya, gitu. Ya. Nanti ke telepon ya. Percakapan Ukalimuka telepon. fit telepon. Nah, yang terakhir ibu-ibu sekalian ini contohnya ya. Yuk baca sama-sama. Natakallamul ana anid darsil jadid. Natakallamul ana anid darsil jadid. Apa ada ibu-ibu sekalian kata ungkapan yang belum terpahami dari contoh terakhir yang kita punya? Ini berbicara. Jadi Kami. Darsi. Jadid itu lawan dari qadim. Iya. Baru ya, Pak. Baru. Baru. Baru, Pak. Ajaran baru. Iya. Baru. Ad-dars al-jadid. Itu. Pelajaran baru, Pak. Kita sering kalau di Ajaran baru. pelajaran itu namanya ada al-mufrodat al-jadidah. Ad-dars al-jadid. Oke. Itu tadi beberapa peserta sudah bisa langsung menebak makna al-jadid dan itu bisa langsung menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Jadid, Bu Eti al-Jadidah. Oke. Cukup ibu-ibu sekalian? Jadi gimana tak kalamu? Kami. Gimana apanya, Bu? Nata kalamu. Kami berbicara. Kami berbicara
Kita Sekarang Kami kami sekarang berbicara gitu. Bercakap pelajaran dak. baru. Jikalau dari ibu-ibu sekalian tidak membedakan antara kami dengan kita, di telinga saya sih terasa aneh ya kalau ibu-ibu nanti memaknainya kalau ibu-ibu tidak oke, membedakan antara kami dengan kita. kita deh Pak Guru, kita bukan kami. Hmm. Jadi Kita kalau bukan. ibu-ibu Kita berkata mempelajari kami pelajaran baru. berbicara tentang pelajaran baru, berarti saya itu apa namanya Jadi ada jadi tiada dianggap kagak ada gitu. Allahu Kalau Akbar. kalau ibu-ibu mengatakan kami berbicara tentang pelajaran baru. Tapi dalam kenyataan hidup memang tidak selalu seperti yang kita harapkan. Ya, sebenarnya sih gitu, ibu-ibu waktu berkata kami itu sebenarnya maksudnya kita. Kita itu Kita. maksudnya kami. Nah, wallahu alam bisawab lah. Itu gimana yang penting ibu bapak bahagialah ya, bagaimanapun Iyalah, juga. Pak. Tetapi kalau secara baturan bahasanya standar itu, kami itu artinya Anda ya tidak Ya. termasuk. Lawannya tidak termasuk. Anda tidak termasuk. Anda Ya, bukan bagian Jadi kalau dari kami itu kan Kalau kita kita bersama. bahasa halusnya betul kita begitu. sendiri gitu, bisa Nah, sendiri kalau gitu. kita itu berarti Kita kan ya, Anda yang kita mendengarkan juga ya termasuk di dalamnya. semuanya Iya, begitu. Jadi begitu. nak itu kita gitu Pak Guru. Tergantung Bu Nah, Yuni, saya katakan itu tergantung Ibu mau menganggapnya atau tidak. Itu namanya konteks. Kalau orang yang kita ajak bicara itu termasuk di dalam cakupan dari pembicaraan, maka na Kita. itu bermakna kita. Kita. Tetapi kalau orang yang kita ajak berbicara tidak termasuk, maka kita katakan kami. Seperti Ya Ibu kan punya ini teman orang Kristen. Maka ibu akan berkata, kami besok mau hari raya Idul Fitri. Karena teman ibu Kristen. iya Pak Guru. Tapi kalau teman ibu itu orang Islam, maka ibu akan berkata, besok kita akan merayakan hari raya Idul Fitri. Karena dia juga termasuk ke dalam orang yang akan merayakan hari raya. Begitu. Tapi nggak usah dipikirkan, nanti bisa mengurangi bahagia ibu-ibu sekalian ya. Cukup itu saja, yang penting kebenaran ini sudah disampaikan. Apakah ibu-ibu nanti mau mempertimbangkannya, itu sangat kita harapkan. Tapi kalaupun ibu-ibu tetap menggunakan mode dasar, tidak membedakan antara kami dengan kita. Tetap ibu-ibu adalah bagian dari keluarga besar sahabat Qurani. Tetap disayangi dan dihormati. Demikian ibu-ibu sekalian, kajian kita pada kesempatan kali ini. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih ibu-ibu sekalian, mohon maaf untuk Terima segala kasih Pak kekurangannya, Guru. terutama komentar-komentar saya yang menyadarkan kita semua bahwa ternyata banyak ilmu yang kami abaikan ya Allah. Kami terus menambah, tapi kami tidak mengulang untuk mengingat pelajaran yang pernah kami pelajari. Mohon ampunkanlah dosa ini ya Allah, dan kepada ibu-ibu sekalian kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Salam. Lupa lagi. Ketinggalan terus. Nggak apa-apa, Bu. Makasih, Tanda Pak. kita manusia. Yuk, Iya. pamit ya, ibu-ibu. Ya, terima kasih. Ya, Pak Guru, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.